Oke, shalom, selamat pagi. Dan bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi, diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur hari demi hari kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan beri bagi kita. Dan biarlah sepanjang hari ini kita memuliakan Tuhan. Dan melalui ujian penyembahan kita, melalui perkataan kita, bahkan melalui perbuatan kita yang seturut dengan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Ya, pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Sungguh Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
kepadamu ya Allahku. Kami penuh dengan pujian mengucapmu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Kepadamu hati kami percaya, Bapa kami bersyukur, Bapa kami berterima kasih padamu, Bapa Kau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Seturut dengan firman-Mu, berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, hidup dalam rencana-Mu yang ajaib, rancangan-Mu yang besar. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamamu ya di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Amin. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Dan kami percaya itu sangat mungkin terjadi, dan itu akan terjadi ketika hidup kami berpandangan dengan firman. Hidup kami seturut dengan firman. Sebab itu kami mau terus belajar taat kepada setiap firman.
apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami renungkan. Kami mau lakukan, Tuhan, supaya Engkau dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Suatu Bapa, kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Bila hati kami di tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ditabur dan benih firman-Mu itu menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali ganda. Semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, John, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Di hari ini kita diberi kesempatan untuk kumpul dan belajar merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di 1 Korintus 16 ayat 10 hingga 18. Saya akan bacakan mulai dari ayat 10. Itu beberapa pemberitahuan. Mulai dari ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, ia akan datang. 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang demikian. Kalau kemarin kita boleh belajar tentang Paulus membuat perencanaan hidupnya. Kalau hari ini kita juga melihat Paulus juga mempersiapkan orang-orang didikannya, termasuk Timotius, ya. Sebelum Timotius datang ke Korintus, Paulus sudah terlebih dahulu memberitahu ke orang Korintus bahwa dia akan mengutus Timotius. Ya, kita melihat Paulus tuh cukup bagus ya. Sebelum dia mengutus Timotius, dia sudah kirim surat dulu ke Korintus untuk memberitahu orang Korintus gitu. Nah ya, Timotius ini kan masih ya, itu tuh sangat muda gitu kan. Ya, biasa kalau orang muda tuh
datang ke pelayanan kan orang anggap, wah ini masih muda, mungkin belum pengalaman gitu. Tapi Paulus sudah ingatkan kepada orang Korintus ya, supaya mereka bisa menerima Timotius dengan baik, menghargainya. Di situ ya, kita belajar, mungkin kadang kita punya murid, kita juga melatih mereka, dan pada saat kita mengutusnya, ya kita juga kasih tahu bahwa ini murid kita punya kelebihan-kelebihan gitu, supaya dia semakin semangat gitu. Ya, biasa kalau orang baru pertama atau belum terbiasa menyampaikan firman kan pasti takut, gentar gitu, merasa rendah diri gitu kan. Nah, tapi kita belajar dari Paulus, dia itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya Timotius ini lebih berani gitu kan dalam menyampaikan kebenaran firman, dan itu merasa dihargain, merasa diterima gitu. Terus di sini kita juga belajar di ayat 13 ya, Dak. Paulus juga mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Jadi Paulus dalam setiap suratnya dia selalu mengingatkan jemaatnya untuk terus berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman. Kita semua ya wajib berjaga-jaga setiap saat. Nah ya, kadang cobaan, tantangan dalam hidup kita ini kan banyak. Kalau kita tidak berdiri teguh dengan firman setiap hari, kita kadang akan jatuh juga gitu. Tak ada orang yang kuat dalam dunia ini gitu kan. Itu saya juga di sini ada hal itu, bersikap sebagai laki-laki. Ya, di sini mungkin laki-laki itu punya kelebihan khusus ya, mungkin dibandingkan perempuan gitu kan. Kenapa Paulus bilang harus bersikap sebagai laki-laki? Ya, ini bukan berarti ini hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Tapi ya, laki-laki itu punya kelebihan, itu mereka lebih berani gitu, mengambil keputusan dan risiko ya. Nah, ya, kadang perempuan ini kan banyak mikir dalam mengambil keputusan, mikirnya terlalu lama gitu kan. Maka Paulus bilang ya harus bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki ini karena ngambil keputusan lebih cepat gitu. Nah, jadi di sini positifnya itu kita harus bersikap sebagai laki-laki yang dalam mungkin ambil keputusan lah. Contohnya nah, itu laki-laki ini lebih berani dalam ya, contoh kalau pergi dalam peperangan kan banyakan laki-laki daripada perempuan ya. Karena laki-laki ini mereka kalau sudah dipercayakan, mereka rela berkorban gitu, berjuang sampai matian gitu. Jadi hari ini juga poinnya ya, Tuhan ingin kita bersikap sebagai seorang laki-laki. Dalam mengiring Tuhan ini kita perlu sikap yang berani, mengambil keputusan dan risiko untuk melayani Tuhan, supaya kita semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Itu yang ketiga ya saya dapatkan, itu Paulus selalu menghargai rekan kerjanya seperti Stefanus kan ya. Tuhan, Paulus juga mengajarkan kita nih menghargai rekan-rekan pelayanan kita, karena setiap rekan-rekan pelayanan kita juga melengkapi setiap pelayanan kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi di sini dari perikop ini ya saya belajar dari Paulus, ya kita sama-sama belajar bahwa Paulus sudah mempersiapkan muridnya dan dia memperlengkapi. Kedua, dia mengajar kita untuk jaga-jaga dan bersikap sebagai laki-laki. Dan ketiga yaitu menghargai pelayanan orang-orang yang sudah membantu kita, nyokong kita gitu. Ya, mungkin dari perikop ini itulah yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan Pak Heri untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Toko Joni. Nah, jadi pagi hari ini ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui perikop ini.
Itu yang pertama, seperti apa yang Ko Joni tadi sampaikan. Bicara soal senior junior itu sebenarnya hanya bicara soal waktu, Bapak Ibu. Mungkin hanya lebih duluan lah Paulus melayani, tapi Paulus mengajarkan satu prinsip yang harus juga dipraktekkan oleh setiap jemaat. Yang memang tidak dapat dipungkiri, seperti Joni tadi bilang, terkadang manusia, bahkan di kalangan kekristenan, itu masih tetap memandang senioritas itu sebagai satu jenjang yang bisa menimbulkan respek yang berbeda. Tetapi sebagai jemaat Tuhan yang rendah hati, kita mau belajar seperti apa yang Paulus nasihati. Jangan memandang soal senior, junior, tetapi selama orang itu bekerja untuk Tuhan, sama seperti Paulus katakan, tolong dia, sambut dia, jangan sampai dia jadi grogi. Nah, tentu sekali lagi bicara tentang senior, junior, selain hanya bicara soal waktu, ya memang seperti Joni bilang tadi, mungkin kapasitas dan kualitasnya memang tidak seperti seniornya. Tapi sekali lagi, mari kita memiliki sikap hati yang benar, kita memiliki respek yang benar terhadap orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Paulus di suratnya kepada yang lain mengajarkan jemaat bahkan untuk memberikan hormat 2 kali lipat kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan seperti itu. Nah, jadi hal yang pertama yang tentu kita belajar pagi hari ini adalah kerendahan hati. Atau sebaliknya kalau Bapak Ibu adalah di posisi orang yang disebut junior, jangan kecil hati dan jangan minder. Percayalah, selama kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang beserta dengan kita, otoritas wibawa ilahi yang ada dalam hidup kita. Jadi, nggak perlu minder, tapi teruslah belajar, teruslah perbesar kapasitas, sehingga kita juga akan semakin dipakai Tuhan. Nah, tentu itu yang mari kita praktekkan sama-sama. Apalagi di Berita Community, regenerasi, pemuritan, itu adalah sebuah pola, sebuah hal yang harus terus-menerus dilakukan. Semua hanya bergantung kepada satu orang yang senior, wah, Bapak belur yang senior, cepat mati muda nanti. Tapi mari setiap kita, sekali lagi, senior junior itu hanya bicara soal duluan, tapi mari sama-sama kita rendah hati, mari sama-sama kita sungguh-sungguh bekerja di dalam Tuhan, dan kita boleh sama-sama berkarya. Bahkan di ayat-ayat terakhir pun, Paulus juga bersyukur tentang saudara-saudara yang bekerja bersama-sama dengan mereka. Maka ayat yang ke-16 pun Paulus nasihati, karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Jadi jangan hanya kepada yang senior, yang dianggap senior kita taat, tapi kepada orang-orang yang mungkin menurut pandangan kita itu baru junior, kapasitasnya nggak sebesar yang senior, tapi belajarlah sekali lagi rendah hati untuk taat. Karena kita bukan taat kepada manusia, tetapi taat kepada Allah yang dilayani oleh manusia tersebut. Kita taat kepada firman yang disampaikan. Jadi mari jangan mengukur manusia dengan ukuran standar manusia, tapi standar yang Paulus ingatkan, mereka bekerja untuk Tuhan. Jadi kita taat bukan kepada siapa yang kita lihat, tetapi kita taat kepada siapa yang dilayani.
oleh mereka. Itu Tuhan yang sama yang kita kepadanya percaya. Nah, yang kedua tadi yang Johnny katakan, kita ya terus harus berjaga-jaga hari-hari ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat. Kemarin secara khusus saya juga ingatkan lagi seperti apa yang beberapa minggu yang lalu juga Ibu Yena juga sempat singgung di dalam khotbahnya. Kemarin di briefing staff saya juga ingatkan edisi lain dan Tini sebagai pemimpin anak muda. Nah, secara khusus tolonglah ingatkan lagi anak-anak muda soal LGBT hari-hari ini. Wah, itu satu hal yang cukup mengerikan kalau kita nggak benar-benar jaga langkah hidup anak kita dengan firman. Karena beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan anak saya yang paling kecil, Matthew, tapi ada satu kalimat ketika saya ngobrol, dia ngeledekin cecenya soal ya pacaran itu. Nah, tapi saya ngomong, ya wajar lah kalau Cece senang sama cowok, dan Dedek juga senang dengan cewek, itu wajar. Terus ada celetukan yang ngomong, ih, kalau teman-teman aku kalau senang sama-sama cowok itu biasa. Wih, saya juga sempat terkejut Bapak Ibu dulu. Nah, karena memang tontonan-tontonan sekarang kan mempertontonkan dengan vulgar, dengan terbuka hal-hal LGBT. Dan itu lambat laun tanpa sadar, mereka mungkin bukan pelaku di tahap awal. Tapi mereka menganggap itu hal yang biasa. Menganggap hal itu, ya nggak apa-apa, it's okay, seperti itu. Nah, itu sudah menjadi sebuah warning. Nah, bukan saja kita dengan berbagai macam hal yang harus kita tetap berjaga-jaga, seperti Johnny tadi katakan, nggak ada manusia yang kuat, pendeta, sehebat apapun, nggak kuat. Makanya firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Supaya apa? Supaya bisa berdiri teguh dalam iman. Dan bagaimana iman kita bisa teguh? Nggak ada cara lain. Hidup di dalam firman. Praktek orang deo seperti yang kita lakukan. Praktek 4M yang rutin kita kerjakan. Dan bersikaplah sebagai laki-laki. Ya, tentu ada begitu banyak sudut pandang. Nanti Bapak Ibu boleh diskusi kenapa firman Tuhan ngomong berdiri seperti laki-laki. Nah, tentu ini bukan hanya bicara sebatas soal gender, tapi tentu kan laki-laki itu bicara tentang sumber. Laki-laki itu kuat dalam artian pria itu kan kepala, kepale bahasa Yunani-nya. Harus menjadi sumber yang benar, menjadi penopang yang benar. Menjadi penopang ya kuat, tentu bukan bicara soal kekuatan fisiknya. Nah, terus menjadi pengelola. Bersikap laki-laki yang bertanggung jawab. Karena pria tentu dalam konteks di orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, mereka itu harus berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Artinya, ya mari kita berfungsi dan tetap kuat. Dan sekali lagi tidak ada cara lain untuk kita tetap kuat selain kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, dan di dalam komunitas. Oke, itu saja. Dan ayat yang ke-14, satu lagi yang firman Tuhan ingatkan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan. Apapun yang kita lakukan, biarlah semua itu kita lakukan di dalam kasih. Seperti di pasal sebelumnya, kalau semua dilakukan tanpa kasih, itu sia-sia, kata Paulus. Jadi apapun yang kita lakukan, mari lakukan semua itu karena kasih. Kita melayani, itu juga karena kasih. Bukan karena supaya diberkati. Tapi memang karena kita mengasihi Tuhan, didasari kasih. Kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu juga karena didasari dengan kasih yang tulus tanpa pamrih. Bukan supaya ada pamrih yang kita terima. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah karena kasih, di dalam kasih Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita
Kita boleh diskusi, kita boleh menambahkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita masih ada waktu, nggak usah takut soal waktu. Pak Ramli mau tambahkan sesuatu? Iya, terima kasih Pak Heri. Kalau dari perikop ini ya, yang pertama saya belajar jemaat di Korintus ini berarti mirip pelita lah ya. Karena yang saya lihat kan bahwa Paulus begitu baik dan begitu rapi untuk mengupayakan supaya jemaat di Korintus menerima penginjil-penginjil lain selain dia, pengajar-pengajar lain, ya, menerima Timotius, Apolos, menerima Stefanus, menerima Fortunatus, Akaikus, untuk bisa melengkapi jemaat di Korintus. Ya, di Pelita kan kita yang berkhotbah setiap minggunya berbeda-beda, ya, banyak gitu ya. Nah, nggak setiap minggu itu aja gitu ya. Jadi kita regenerasinya sangat baik ya, sangat jalan ya, dan kekayaan firman-Nya juga bisa lebih beragam. Yang kedua memang pesan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus ini seperti yang tadi sudah dibahas cukup relevan ya. Jadi di ayat 13 itu poinnya berjaga-jagalah. Memang betul kata Pak Heri ya. Kalau perenungan saya ya, berjaga-jaga ini salah satunya yang perlu kita waspadai adalah berjaga-jaga terhadap gadget ya, terhadap media sosial. Karena media sosial ini bisa sangat mempengaruhi ya kerohanian kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Nah, kalau dunia ini di dalam Galatia ayat 1 sampai 4 dikatakan, Galatia 1 ayat 4 dikatakan dunia yang jahat sekarang ini. Jadi sekarang ini dunia ini jahat oleh karena salah satunya adalah pengaruh daripada media sosial. Tanpa sadar kalau kita anak-anak Tuhan ini tidak berjaga-jaga, kita bisa dimuridkan oleh media sosial. Karena banyak sekali waktu yang kita bisa berikan kepada untuk melihat media sosial, ya. Kita lihat IG masuk ya pengaruhnya, kita lihat Facebook masuk pengaruhnya, kita lihat YouTube masuk pengaruhnya. Sekarang ada TikTok lagi ya, dan lain sebagainya. Sehingga lama-lama kita menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya di dalam Roma itu diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena memang media sosial itu bisa memuridkan kita, bisa mencetak kita menjadi serupa dengan dia. Kita tidak menjadi serupa dengan Kristus lagi, tapi menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak lagi menghasilkan buah-buah roh, tapi buah-buah kedagingan. Karena apa? Karena tanpa sadar kita nggak berjaga-jaga, kita akhirnya dimuridkan dengan media sosial. Jadi saya pribadi mengevaluasi diri ya terhadap pengaruh media sosial ini karena memang pengaruhnya cukup kuat. Kita harus jaga-jaga, kita harus sadar
ya. Makanya dilanjutkan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Iman seperti Pak Eri sama John tadi sudah bilang bahwa iman hanya muncul dari pendengaran akan firman. Nah, membaca firman dan membaca media sosial menjadi persaingan ini sekarang kan. Nah, oleh karena itu kita memang perlu berjaga-jaga. Nah, kalau bersikap sebagai laki-laki, ya perlu, kata Pak Eri, banyak apa namanya sudut pandang. Tapi memang ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki, tapi kepada kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu sikap laki-laki adalah berani, kan? Berani menolak untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Berani menolak, karena dunia sedang memuridkan kita, dunia sedang berupaya mempengaruhi kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Dan akhirnya menjadi tetap kuat. Kita sudah belajar beberapa bulan ini, kita kuat dalam kasih karunia. Kasih karunia hanya bisa kita peroleh kalau kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, disiplin saat teduh, disiplin doa, disiplin baca firman. Nah, jadi sekali lagi nasihat Paulus ini sangat relevan lah dengan kita sekarang ini, karena memang kita perlu berjaga-jaga ya, karena sistem dunia, nilai-nilai dunia seperti LGBT ya segala macam ya, ini sedang berupaya untuk mempengaruhi kita, anak-anak Tuhan. Kenapa ada anak Tuhan yang sudah 10 tahun, 15 tahun ikut Tuhan tapi tidak pernah berubah ya? Ya karena memang tidak mempraktekkan berjaga-jaga ya. Nah, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu introspeksi diri supaya kita tidak kena pengaruh dunia, akhirnya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Ya, itu aja mungkin yang saya bisa tambahkan, Pak Eri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Randi. Jadi hari ini mari coba kita introspeksi diri, renungkan diri. Berapa banyak porsi waktu dalam hidup kita, satu hari saja, kita habiskan untuk merenungkan firman Tuhan, atau dimuridkan oleh nabi palsu. Saya memakai istilah gadget itu, media sosial, itu terkadang bisa jadi nabi palsu yang menyesatkan kita. Coba kita renungkan dan evaluasi ulang hidup kita, berapa banyak porsi waktu hidup kita yang kita habiskan untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman, atau sebaliknya kita banyak diatur, dipengaruhi tanpa sadar nilai-nilai yang tertanam dalam hidup kita. Oke, silakan kalau ada yang lain mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Kau sudah membangunkan kami, Kau sudah memberikan nafas yang baik bagi kami, untuk kami berkarya lagi buat kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk firman yang kami dengar ya Bapa. Biar firman yang kami dengar itu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat menjadi panduan bagi hidup kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berdoa untuk Pak Joni, Bapak, yang Kau tambah-tambahkan hikmat atau budi kuasa, pengetahuan dalam firman, dan juga kasih terus Tuhan Pak Joni, istri dan anak-anaknya Bapak. Usahanya Kau berkati, setiap doa-doa, mimpi kerinduan hatinya Kau berkati ya Bapak. Dan kami juga yang hadir dalam program video ini ya Bapak, yang Kau tambah-tambahkan terus kami sifat asal budi kuasa, pertolongan, pembelaan-Mu ya Bapak bagi kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dekat kepadamu, mengenal Kau lebih dalam, mengerti akan kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Pimpin kami terus Tuhan, berjalan di dalam-Mu ya Bapak, sehingga kami terus dekat kepadamu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dan dapat terus untuk
menginjil ya Bapak. Ajar kami untuk selalu menginjil, ajar kami untuk selalu memuridkan orang Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kerajaan-Mu di muka bumi ini semakin luas, semakin besar ya Bapak. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Siregar Tuhan, dalam proses pemulihannya, jalan Kau selalu pulihkan kesehatan Pak Siregar Tuhan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik ya Bapak, dan setiap organ-organ dalam tubuhnya biarlah Engkau perbaiki ya Bapak, persembuhkan hingga Pak Siregar sembuh total Tuhan. Memberkati juga Ibu Melianti Tuhan, ya dapat menjadi penolong yang setia, penolong yang baik bagi Pak Siregar Tuhan, tapi juga menantu dan anak menantu dan cucunya ya Bapak, ya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan menjadi kesaksian ya Bapak. Terima kasih juga, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, di Indonesia ini tetap di hati-Mu, penuh belas kasihan daripadamu Tuhan Yesus, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin makmur, keadilan sosial dan aman ya Bapak. Terima kasih terus Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, segenap Menteri, MPR, DPR, aparatur negara, sipil dan militer Tuhan, biarlah bersatu hati, memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga hak Indonesia semakin baik ya Bapak. Jauhkan dari teroris, jauhkan dari niat jahat dari orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah Indonesia, pakai hamba-hamba Tuhan, anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan, untuk selalu mendapatkan kabar baik-Mu Tuhan, sehingga banyak lutut bertelut tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan ada pada Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heng, silakan tutup dalam doa, Kong. Mari kita bersatu dan doa. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih Bang Engkau ya Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa bagi kami ya Tuhan. Boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya kami pada Engkau ya Tuhan, supaya kami tetap teguh dan taat pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan, supaya hari ini ya Tuhan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami ya Tuhan Yesus, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kami ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau bawa berhasil ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah, kecurahkan bagi kami semua dari kolam Dion ini ya Tuhan Yesus. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami sudah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.